Oh, teu lila teuing nya. Terilating Ngan panas ulol. teteo. Hah? Kela teteo kumaha? Contohnya kita berada di atas nih, kita udah tiba di atas, tapi ada satu pilar yang gak keisi misalkan gitu. Nantinya kopong. Yo, aku udah nggak pernah ketemu guys sama Raffi teh, udah jarang banget. Terakhir berarti orang panggil jeung maneh. Aing panggil terakhir jeung maneh teh sih sama maneh. Bukber we nya kemana-mana, bukber. Lagi ngurus berudak. Pura-pura goblok atuh eta mah. Oh, si Eka. Si Eka disantet guys, si Eka anjir. Kubaturan. Campur asupun podcast kurang. Jadi selama maneh kosong ini ngapain aja, Pi? Alhamdulillah. Umroh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Amin. Kabar mana gimana setelah ketemu? Kalau orang sekarang ya begitu, masih sibuk dengan Ragi dan si Dielnya. Aku, kamu, Urang maneh atau gua lu? boleh. Gue lu. Gue. Oke. Lamun ngomong selain gue di pipina kieu sakali. Jadi lamun urang ngomong selain gue jeung lo, challenge kayak ku juri tentukeun. make duren. Ya. Oke. Deal. Durena. Gimana ini teh? Aing teh keur sare dihudangkeun. Lihat udah. Benang ta. Hiji nyaciknya. Hiji ta. Lu selama ini anjing. Oke, kan kita nggak ketemu nih, udah lama ya kan. Nah, lu selama ini ngapain aja nih? Yang gue lihat kan gua hero. Yang gue lihat kan lu ini apa namanya? Selama ini kemarin umroh udah 2 kali. 3 kali guys. Oh, 3 kali. Alhamdulillah. Nah, habet rajin-rajin teuing aya naon di ditu tapi Galau atau konten pertama balik modal. urusan Allah. kemarin umroh 2 kali. Sampai 3 kali umroh ya kan? Apa reason mana sampai 1 kali jadi sama ya? Tujuannya teh apa sebenarnya? Sebenarnya bukan masalah kuantitas awalnya. Ah, Yang pertama tuh emang karena pernah berada di fase yang jauh dari titik awal saya berangkat. oke. Saya 2. Oke. 2. Satu lagi guys. dari awal gue berangkat. Gue tuh punya tolak ukur sendiri gitu. Oke. Dalam menjalani hidup. Ya. Kayak standar hidup gue tuh seperti gimana. Pernah Terus di posisi terbaik. Karena basically lu santri ya, Iya. Santri. Dulunya ya. Setelah jauh dari itu ya siapa sih yang gak rindu akan rumah gitu. Oke. Sebenarnya dari awal tuh gue gak tahu gitu umroh tuh apa, tata caranya kayak gimana gitu kan. Yang penting gue pengen nangis di depan Ka'bah, pengen minta dosa. Dosa. Ampunin dosa. Bukannya udah dosa selama ini. Itu Oke. ampunin dosa. Dari situ keenakan tuh. Oh, jadi kayak gue harus balik lagi nih gitu umroh gitu ya pas balik tuh ya. Jadi kayak the best thing of the healing ever. Anjay. And, Terus gue lihat, lu kan waktu di umroh itu umroh yang keberapa yang ini apa namanya yang kesasar kekunci di bus tuh gimana ceritanya? yang modal. Iya demi Allah aing teu bohong ieu kakunci. Allahu Akbar. Gua tuh sama rombongan tuh habis makan siang. Makan banyak, makan kambing gitu kan. Udah banyak tuh kambing kan. Ngantuk tuh kalau gua tidur. Gua kira langsung tujuannya tuh langsung balik ke hotel gitu. Iya. Terus sebenarnya pas awal-awal tuh agak bangun dikit, cuma kayak malas keluar gitu. Itu teh. Selang menit buberan, Beberapa menit kemudian, turbulensi. naon? Bol gua teh. panas betul. Iya, dari situ aing teh muri. Tilu tah durena guys, tah pakai eta serangan tah. Ada. Dari situ murilai perut gua. Murilit perut lu teh. Terus Pas mau keluar, sebenarnya nahan dulu. Awak gua teh oke. ke open karena
open panas. Udahlah tuh karena panas. Iya. Makin memicu lah si perut gua teh untuk bergeblekan. Pas gua mau keluar, dikunci. Mati mobilnya, AC-nya gak nyala. Itu teh nggak ada yang bisa dihubungi. Lebar cek gua teh konten. Itu emang situasinya real banget. Iya. Ini mengabadikan momen gitu Iya, kan. sekalian ya. Ditambah mereka pada slow respon karena nenek-nenek kakek-kakek. Iya benar lah. Sampai akhirnya berapa lama itu di dalam bus teh? 10 menit lah. Oh, telila teuingnya. Terilating Kan panas lu. Nah, modal panas. Juga saja 10 menit gitu. Terus ngayap dia. Mana teh kan berarti dulu teh dari Garut ke Impleng, maksudnya teh sampai umroh 3 kali kayak gua bisa nih umroh 3 kali. Enggak. Rumah saya gua punya cerita dulu pas di rumah sama nenek. Ada acara TV yang tahu gak sih suka ngegerebek ininya Apa? kekayaannya sama barang-barang mahalnya. Ya. Ini harga sepatu berapa? 2 juta, 3 juta. Wah, mahal kan. Gua teh ke mama di situ. Mah, mau beli sepatu itu. Gue kalau punya uang. Di situ kan mengartikan bahwa ada kalimat jokas di situ ya. Dari karena ya kita gak mana sih? Iya, mana mungkin lah kita bisa beli gitu ya. Membeli sepatu. Bener. Qadarullah saya bisa beli sepatu itu. Oh gitu, Dede Apite. Gak menyangka, main sama menyangka yuk. Dede engka anjing santet gerak. Berarti kan dari situ law of attraction ini terjadi. Yang saya tanya kan yang karek dua kali. Dua repeat. Itu kan yang gua tanya ini, yang gua tanya kan umroh bukan sepatu. Ya kan maksudnya hal kecilnya dari sana itu artinya menggambarkan bahwa dulu perekonomian saya gua hanya sebatas itu. Oke, 2. Tanya Dua. Tidak pernah menyangka ya, berarti maneh. lu teh ini apa aktivitasnya liburan juga. Kemarin kan ke Turki, anjay, ke Turki. Terus ke mana namanya? Ke Mentawai ya kan? Itu gue baru denger tuh behaviornya, kebiasaannya kayak apa tuh gue baru denger tuh dari lu. Di sana apa aja sih yang bikin aneh? Ya, jadi fun fact. Yang pakai baju adat tuh cuma petingginya. Namanya si Kere, penyembuh dukunnya. Gitu, para ketuanya namanya si Kere. Namanya Kabit. Kabit itu terbuat dari kulit kayu. Apanya bajunya? Iya. Kulit kayu itu dibulen ke kanyut kita. Sampai ke belakang. Sampai ke bujur. Nah, Oke. Si Kere itu karena ada tarian adat ya. Setiap ada kedatangan ataupun kayak tarian penyembuh gitu ataupun pemanggil roh-roh dari luar. Nah, si Kere ini si yang nari itu ketika dia udah nari adatnya itu dia 2 minggu, kalau gak salah seminggu apa 2 minggu gak boleh bersenggama dengan istrinya. Kalau dia melanggar pantangan dia maut. Ketika lu datang kemarin berarti lu dinariin dulu. Iya. Apa sebenarnya tujuannya menari itu? Untuk memberikan keselamatan mungkin kata mereka ya, mungkin nggak tahu pastinya. Dan di ritual itu ada ayam. Nah, ayam hitam, ayam negeri. Ayam hitam atau ayam kampus. Hitam. Kalau di kita kan ayam tuh disembelih. Kalau dia diputer hulunya, badannya dicekelin. Cekelin. Terus si beheungnya diputerin. Gua mau utah di situ ge ya. Celek. Nah, awan, teka tingali. Kita disuruh makan, kita enggak, karena itu kan haram. Oh, jadi pas digini teh akhirnya kita disuruh makan. Dibakar dulu hidup-hidup ayamnya. Dibakar hidup-hidup. Jadi kan kalau kita mau dirontokin iya. Kalau mereka mau dibakar. Pas diginiin enggak sampai mati berarti? Sampai mati. Ya tapi kan dia masih kelepak-kelepak kene. Oh, lu tanya ini enggak? Kenapa ini diputerin gitu? Ya enggak lah. Kurang ngerti bahasanya dia. Ya, maksudnya pakai bahasa Indonesia lah. Gak bisa. Mereka. Tapi mati. Lu kan selama ini mengenal nih yang namanya suku budaya Indonesia, ya kan? Apa yang lu baru ketemui di suku Mentawai ini, Pi? Teteo. Hah? What?
lah teteo kumaha. Teteo tuh panggilan ibu-ibu. Oh. Teteo tuh yang enggak pakai kutang. Beneran buligir we gitu. Di depan lu semua juga. Yang udah nikah. Oh, yang belum nikah mah nggak boleh. Bisa. Karena mungkin bagi mereka mah itu hal yang biasa ya. Iya. Hal yang ya udah we normalnya mereka seperti itu ya gitu. Ngerokok nggak? Hah? Sejak kapan nggak ngerokok? Sejak tahun baru. Bener-bener nggak ngerokok aja itu. Ngerokok, cuma nggak seedik dulu aja. Apa motivasi yang terjadi? Awalnya emang dari dulu gue pengen berhenti ngerokok. Salah satu alasannya istri gue nanti gak mau sakit berjumpa dengan gue tuh karena bau rokok. Sampai terus gak mau anak nanti kena penyakit, terus buat investasi kesehatan juga biar seger lah gitu kan, biar masa tuanya nanti kayak masih muda gitu. Terus ngehemat duit. Tapi yang kurang worth it sih kalau alasan ngehemat duit mah nggak make sense ya. Karena kan biasanya kalau nggak ngerokok mana jatuhnya jajan kan lo? Ya jajan. Lu ada kepikiran buat berhenti ngerokok? Gua ada. Sangat-sangat ada. Sebelum gua nikah gua harus berhenti ngerokok. Jadi one day gua nikah, gua udah bener-bener berhenti nih. Gua nggak mau tuh impact anak gua nantinya atau istri gua terjangkit gitu ya oleh perokok pasif, juga nggak mau gua gitu. Makanya memang sebelum menikah gua harus bener-bener berhenti ngerokok. Selama mana lu berkelana kesana kemari gitu ya, itu kan sambil bikin konten kan. Betul. Bener nggak? Berarti mana di industri konten kreator ini kan udah sekitar yang gua tahu 3 tahun kan? Iya kan? Hampir 3 tahun. Pernah nggak sih ngerasa yang namanya jenuh gitu? Pernah nggak? Ya pernah lah, pastilah. Kan akhir-akhir ini juga ngerasa jenuh, malas gitu. Ya. Apa sih sebenarnya capeknya? Kan orang bilang konten kreator enak ya nggak sih guys? Ya cuman hahi doang di kamera ya kan, dapat duit gitu. Menjadi salah satu konten kreator tuh sebenarnya jenis pekerjaan yang gue idam-idamkan dari dulu. Dari dulu kan? Dari jenisnya, dari jam waktunya, dari fleksibilitasnya. Cuma tuh ya kan ada plus minus ya. Iya. Yang pertama, kalau di konten kreator tuh kan ketika kita mau liburan harus up konten, kalau kita mau makan harus nge-storyin. Hidup kita tuh ya jadi konsumsi publik lah ya. Konsumsi publik aja gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah faktor kejenuhan juga. Karena kayak kapan sih kita menikmatinya? Kenapa sih kita harus nggak bisa hidup seperti orang lain, tenang gitu ya, diam ya. Gue tuh sebenarnya dulu alur hidup gue tuh nggak mau kayak gini gitu kan. Nggak mau ya. Gue tuh dulu pengennya kerja dulu, pengen kerja jadi kebegal gitu ya. Enggak sampai kebegal. Rampok. Rampok. Saya kayak ngangkut barang. Bukan nyari upahnya, tapi pengen pengalaman. Iya. Nah, jenuhnya karena apa? Karena ekspektasi gua gitu yang harus kerja dulu. Gue pengen ada di bawah tekanan dulu. Yeah. Ketika gua dikasih enak, gua gak bisa kurang bersyukur gitu loh. Gitu. Mungkin itu salah satunya ya, salah satu faktor yang ya gua masih terus belajar gitu ya. Mungkin karena itu salah satu faktornya gitu. Karena itu hasil breakdown juga kan. Cara lu buat mengelola kejenuhan tersebut tuh seperti apa, Pi? Itu tuh yang pertama gue lakuin adalah memvalidasi dulu rasa itu. Gitu. Ini gue lagi mager nih gitu, jenuh nih gitu. Gak apa-apa, sehari aja. Tapi pernah bablas nggak? Itu pernah. Lu yang kedua, ya kita tuh kan manusia. Ambil waktu lu sebagai manusia. Lakuin aktivitas keseharian lo sebelum lo jadi content creator. Habis dari situ kita tarik karet, maksudnya terus kotakin ke orang lain gitu. Itu ngawahan dulu. Ancang-ancang lagi. Kita gas lagi. Gua denger ya, dan gue juga sering beberapa kali merasakan lah. Cuman kita coba validasi ya guys. Emang sebesar itu pendapatan seorang kreator konten? Karena gini, ibaratkan kita konten tuh yang menghasilkan pasar lah sebanyak-banyaknya, dan yang pasarnya gitu. Iya. Udah lu produk lu siniin, gue bantu jualin. Gue bantu promosiin, ini kenalin ya. Oke, 2 digit berarti. Insyaallah. Wah.
seorang santri dari Garut gitu kan, yang dulunya pakai motor chopper, mini chopper, mini chopper anjir. Sekarang penghasilannya 2 digit guys, gila guys. Aku perlu belajar nih. Amin ya Allah. Gas lah, gampang 2-3 digit tuh. Hidup ini hanya game teori, tenang aja. Bener nggak? Hidup ini hanya permainan, tinggal gimana cara kita memainkannya, di mana, seperti apa kita bermainnya, udah gampang. Dan di kehidupan ini, apalah arti teori gitu. Oke. Kita bisa membuat teori apa? Apalah teori dari orang lain. Hidup sesuka lo, yang penting gak mengganggu orang lain. Sepakat. Sebagai influencer atau content creator, ya kan, orang bilang kan udah enak, udah nggak punya pikiran dan segala macam lainnya. Oke, mana nih sebagai lu nih berdua kali. As a creator content, masih suka ada nggak sih pikiran overthinking terhadap karir? Pasti ada ya. Karena kan yang pertama tuh cita-cita awal gua tuh nggak di sini gitu. Jadi ketika gua berada di hal yang nggak gua impikan, itu menjadi suatu hal yang jadi utang gitu. Kayak menjadi. Kok utang sih? Ya karena gua belum berada di hal yang gua impikan. Yang meskipun gua sukses di aminnya gitu, sukses di hal yang gue jalani sekarang, ya gue tetap ngerasa belum puas. Apa emang impiannya? Gue pengen di pengusaha. Oh, jadi entrepreneur anjay. Bismillah. Under 13 Forbes. Wajib. Tapi saya dulu ya. Saya dulu. Di sini ini loh caranya Forbes. Kan gitu. Supaya trial and errornya lu nggak begitu banyak, biar di gua aja errornya, gua dapetin pain, gua solving sendiri, nanti solvingnya ini berhasil, gua share ke lu, yang nggak berhasil ya nggak usah ngapain, ya kan? Bukannya kalau mau sukses itu harus sendiri juga ya katanya? Nggak juga. Beberapa temen gua yang dulunya nggak bisa usaha, akhirnya gua ketemu lagi sama teman-teman gua, sharing dulu cuman as a dream gitu ya, dan akhirnya mereka juga hari ini merealisasikan, dan gua share apa yang, karena bukan gua lebih jago, bukan gua apa, tapi karena gua lebih dulu mulai, hingga akhirnya gue tahu mana jalan bolong, mana yang enggak. Itu pun karena pengalaman gue dan karena mentor-mentor gue yang sharing ke gue coba, akhirnya ada yang works, ada yang enggak. Memang betul harus ada yang ditinggalkan kalau lingkungan lu toksik, lingkungan yang dulu atau pertemanan yang dulu menahan lu buat berkembang. Bener gak sih? Ada masanya dimana kita seorang pengusaha telur ataupun seorang pengusaha restoran, ada kalanya kita membutuhkan seorang petani. Bukan ada kalanya lagi, tiap hari mereka butuh petani, peternak. Iya begitu. Ada apa tadi? Ada apa? Ada simbiosis mutualisme. Iya. Berarti masih ada ya overthinking terhadap karir mah ya. Padahal kan ya yang kita tahu ya guys ya, kan kreator konten atau khususnya Arafi ini, yang kita lihat, yang gue lihat juga kayak happy aja kerjaannya gitu. Tapi menurut gue overthinking itu diperlukan dalam momen-momen tertentu. Maksudnya kita tuh di track yang benar gak sih? Overthinking itu digunakan ketika kita sedang nggak ada tujuan. Ya intinya. Iya, overthinking ini kita pakai buat memotivasi diri. Memotivasi dan menjadi ya kan? tujuan. Ya. Kita lebih berkembang ambisi, ya. Yang tadinya kita flat, ternyata dengan adanya overthinking, gue tahu gitu, kayak gue tuh lagi di posisi mana gitu. Tapi ya jangan terlalu larut gitu. Ngomongin insecurity, seorang konten kreator pernah insecure gak sih? Kan dilihat-lihat ya narsistik ya gitu. Apa yang namanya insecure di konten kreator itu nggak ada gitu kan, yang kita lihat gitu ya. Kalau gue enggak sih ya. Nggak ada kan? Kalau sekarang enggak, kalau dulu. Oh dulu ada ya? Ya siapa sih yang enggak iri melihat kesuksesan orang lain. Tapi sekarang mindset gue tuh kayak ketika ngelihat orang lain sukses, ya itu track mereka. Track gue ya mungkin suksesnya enggak sama kayak dia gitu. Jadi pasti suksesnya di track yang berbeda. Amin. Dengan timing yang beda juga. Pasti. Menurut tuh penting juga gak sih, kayak yang barusan gue bilang ya, gue harus merasakan tekanan dulu sebelum gue ke titik ini. Nggak Jo, jadi karena kalau menurut gue ya, kenapa harus balik lagi kalau misalkan ini memang jalannya? Contohnya kita berada di atas nih, kita udah tiba di atas, tapi ada satu pilar yang gak keisi misalkan gitu. Nantinya kopong. Nggak juga sih. Karena nggak mungkin kopong. Menurut gue ya, nih outlook gue nih, pandangan gue nih. Ketika kita dalam prosesnya
hingga sampai hari ini bisa ada di titik ini misalkan lu ya gitu. Mungkin itu tanpa lu sadari. Sebenarnya tekanan-tekanan itu ada, cuman tanpa disadari. Tidak dianggap itu tuh sebuah tekanan. Ya let's say hal simpelnya adalah ketika lu nerima endorse dan dikasih deadline. Deadline ini kan adalah sebuah tekanan. Kejarin nih project selesai. Supaya brand kerjanya beres, cair, ya kan? Itu kan secara tidak langsung sebetulnya tekanan dong. Ya kan? Nah, secara tidak langsung kita dalam proses ya kita tuh ditekan oleh realita kehidupan yang tidak struktural. Sebetulnya itu lebih sulit. Kalau gua kerja sama orang, gua udah jelas apa yang dipush, apa yang harus diselesaikan. That's it, bener? Nah, jadi secara tidak langsung kalau gua dalam berprosesnya mungkin banyak tekanan-tekanan yang kita tidak sadari sebetulnya. Karena tidak ada structure, kita yang menstrukturkan sendiri. Hingga akhirnya kalau tadi kita ngomongin brand ada deadline gitu kan. Ya dari deadline tersebut kita yang ngatur timeline-nya, bukan orang brand yang ngatur timeline kan. Ngedit harus kapan, mereka nggak mau tahu, pokoknya itu beres gitu. Kalau nggak ada brand, oh gua harus ngonten tadi lu bilang ya kan. Sekian lama nggak ngonten sebenarnya boleh nggak? Boleh aja, nggak ada yang marah ya kan. Ya. Berarti bahkan sebuah teori yang bilang kita tuh harus ngonten secara konsisten, jam posting bisa sekian. Dia hebat bisa menciptakan rumusnya sendiri, otodidak, tanpa adanya atasan yang mengarahkan lu harus ngonten. Benar, hebat Ya kan? hebat. Dia cara ngontennya awalnya kayak gimana, cara memulai video tuh kayak gimana, ngeditnya kayak gimana. benar banget, hebat banget. Karena ya kan itu dalam prosesnya adalah analisa dia ketika pengalamannya dia pernah terjalani secara existing ya gitu. Sekarang misalnya let's say tadi bilang, oh berarti hebat ya konten kreator yang pernah bilang, oh jam posting tuh kayak gini, hooknya seperti ini, kapan kita waktu posting yang bagus, kapan yang jelek, biar banyak komen gimana, biar banyak like gimana ya kan. Berarti dia hebat memang. Dia bisa merangkum daripada sekian banyak rumusan yang dia coba, akhirnya dia punya satu rangkuman, dan itu nggak gampang. Karena itu harus kita mapping sendiri. Ibarat kata gini, gue perlu ke Jakarta, tapi gue nggak punya maps. Gimana cara gue sampai ke Jakarta? Jalan dulu aja kan yang penting. Nyasar, kepentok. Ya itu kita nanti nemuin sendiri pada akhirnya kan. Cuman tidak terstruktur karena nggak ada Google Maps-nya. Cuman akhirnya ketika sampai Jakarta kan balik lagi ke Bandungnya gue udah tahu. Tuh. Ya kan? Betul. Atau one day gue mau ke Jakarta lagi gue udah tahu juga. Kadang juga kalau gue yang gue rasain mungkin ya, orang lain udah sukses ya udah. Ngapain kita harus berambisi jadi orang lain ikut sukses, enggak? Ikut sukses kayak dia gitu ya. Ya mungkin formulanya beda. Pengalaman yang harus kita coba pun berbeda. Jadi kapan mau jadi konten kreator? Mau jadi konten kreator? Cuannya 2 digit anjay. Stresnya 3 digit. Salah nyebut Udah selesai itu dimakan netizen udah. Sebagai konten kreator, ide ini yang paling susah. Lu dapetin ide itu seperti apa? Seorang konten kreator itu mindsetnya harus berbeda. Jadi kan diri kita itu sebagai pembuat konten, bukan penikmat konten. Gimana caranya gue bikin ide? Ya ketika seseorang ngonten parfum misalkan, ya parfum semprot-semprot, gue gimana caranya bikin konten parfum juga, tapi harus berbeda. Misalkan orang lain disemprot, gue diguyur. Aspek-aspek menjadi seorang konten kreator itu yang pertama tuh harus kreatif, harus nyeleneh, ya, harus berbeda, ya, harus unggul, menonjol. iya. Jadi itu salah satu aspek penting yang harus dimiliki seorang jadi konten kreator gitu. Berarti ngambilnya tetap ya dari 5W1H ya. Supaya out of the box ini terjadi kan, nariknya dari whatware dan segala macam. Jadi gue coba ubah gitu kan. Oke. Itu guys, tips paling mahal adalah ketika lu mentok dari ide, cari satu masalahnya dulu. Dalam arti masalah tuh apa yang terjadi misalkan gitu ya. Di breakdown lagi ya kan. 5W1H-nya. Bikinlah yang agak sedikit nggak nyambung tapi masih berkorelasi lah ya. Kalau mau lanjut lebih detailnya boleh kalian ikut kelas Arafi as a content creator, link di bio. Iya, jangan lupa nih kode referralnya. Jangan kelas kita. Jangan kelas nanti deal akan ada asrama kreator. Kupas tuntas gimana menjadi konten kreator yang menghasilkan 2 digit sampai 3 digit per bulan. Anjay. Umroh 3 kali. Anjay. Alhamdulillah. Tapi kan umroh nih kadang bukan selalu tentang duit. Enggak semua orang kaya
mau umroh. Jadi panggilan-panggilan ini bukan cuma tentang duit. Kadang kita yang nggak punya duit, hatinya sudah terpanggil, tapi sakunya belum terpanggil. Itulah sudah lamaran. Terpanggil oleh mantan. Kayak gitu sih. Jadi apa namanya hal-hal tersebut yang ya tadi Arafi sharing tentang gimana caranya dia bikin konten hingga akhirnya dia bisa umroh gitu. Yang gua tahu kan lu tuh dari latar belakang yang biasa-biasa aja kan gitu. Atau udah kaya sebelumnya? Menengah ke bawah. Menengah ke tutug. Lu pernah punya titik terendah nggak? Pernah, pas di kosan. Itu kapan? Itu pas masa SMA. Kirain di asrama, enggak ya? Asrama SMP. Oh, di SMA ngekos. Pas ngekos malam-malam lapar. Terus yang cuma ada nasi dingin dan saus, ya udah makan sama saus. Kenapa nggak bisa nggak punya uang banget gitu? Dulu tuh seminggu cuma dikasih 150.000. Kalau nasi itu dikirim beras kan ya, dikirim beras dari kampung, terus bikin nasi itu subuh-subuh, beli lauk tuh pertama tuh gorengan tuh sekitar 2.500 sampai 3.000 gitu kan. Oh, Itu buat sarapan. Nah kalau buat makan siang gue beli lagi kayak 7.000. Itu 7.000 itu tuh si lauknya bisa dipakai sampai malam. gokil. Raffi, kreator konten, speaker. Udah banyak dong yang begitunya. Oh ya, udah mau terkumpul. Oke lah, Raffi, thank you buat waktunya hari ini, oke? Coba kasih sedikit suggestion, sedikit advice buat teman-teman kita nih yang mau mulai creating konten. Yang paling utama dan yang banyak seorang content creator lupakan, Apa tuh? untuk kita menjadi content creator itu awal-awalnya kita ada rasa takut yang sangat besar. Itu mereka tuh takut sebelum memulai itu. Menurut gua itu hal yang normal. Oke. Dan gua juga pernah ada di fase itu, fase malu, fase takut itu. Cuma kalau kita sampai memelihara rasa takut itu bakal menjadi bom waktu juga, bakal jadi rasa menyesal yang ada gitu, kayak kenapa gua gak dari dulu nyoba hal ini gitu. Jadi menurut gua tuh dobrak rasa takut itu, dan rasa takut itu hanya sebuah fase. Kalau yang namanya fase itu akan ada fase baru. Jadi tong paduli gitu loh di awal-awal. Cuman jangan merugikan orang lain aja ya. Melibatkan orang lain. Jangan menjatuhkan orang lain demi kepentingan kita terbang, karena apa Pi? Sejauh-jauhnya babang kulung kotok kopok, kalau kotok-kotok kalah. Nang play nang lak 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 nah. Nah,